Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Siti Galaksi dengan NIM 250201010084. Aku akan mempresentasikan ujian akhir semester ekonomi mikro. Artikel menurut CNBC, Indonesia melaporkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia menurun di tahun 2025, terutama di kelas menengah dan bawah, yang berakibatkan beberapa faktor seperti kenaikan harga barang atau inflasi, pemutusan hubungan kerja atau PHK, serta perubahan pola belanja masyarakat. Penurunan ini menjadi perhatian utama karena sangat berdampak pada konsumsi rumah tangga, yaitu turunnya kemampuan beli masyarakat, konsumsi yang berkurang karena orang lebih membatasi pengeluaran, dan yang terakhir situasi ini menjadi beban bagi aktivitas ekonomi domestik. Baik, selanjutnya analisis dengan konsep ekonomi mikro. Yang pertama, permintaan atau demand konsumen turun. Permintaan barang atau jasa menurun ketika pendapatan turun. Konsumen cenderung membeli lebih sedikit barang atau barang substitusi lebih murah. Barang yang tahan lama seperti elektronik biasanya dibeli lebih sedikit karena konsumen menunda pembelian yang besar. Dan yang kedua, kurva permintaan bergeser. Penurunan ini menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kiri. Produsen merespon dengan menurunkan harga atau jumlah produksi. Dan yang terakhir, efek pada pasar tenaga kerja. Turunnya permintaan barang ini dapat membuat perusahaan mengurangi jumlah produksi, yang selanjutnya bisa terjadi PHK ataupun penurunan jam kerja. Kita lanjut ke dampak terhadap pelaku ekonomi. Yang pertama, konsumen. Pengeluaran konsumsi berkurang, terutama barang non-pokok. Prioritas konsumsi beralih ke kebutuhan dasar seperti makanan dan transportasi. Kelas menengah dan bawah yang sangat merasakan dampaknya karena penghasilannya digunakan untuk konsumsi yang berdampak. Yang kedua, produsen, di mana penjualan yang turun, dan produsen bisa merespon dengan cara menurunkan harga atau produksi serta mengurangi tenaga kerja yang mengakibatkan bisnis UMKM bangkrut dan PHK meningkat. Yang ketiga, ada pemerintah. Pendapatan pajak dari konsumsi menurun dikarenakan aktivitas ekonomi yang lemah. Dan yang terakhir, pemerintah perlu menambahkan program sosial untuk menggerek permintaan rumah tangga. Selanjutnya, kebijakan teori ekonomi mikro. Yang pertama, dorongan terhadap konsumsi rumah tangga dengan cara subsidi atau bantuan langsung tunai untuk kelompok rendah agar daya beli meningkat. Dan yang kedua, insentif pajak pada sektor konsumsi penting untuk mendorong pembelian. Yang kedua, dukungan UMKM dan produsen dengan cara program pelatihan efisiensi proksi untuk menekan biaya. Dan yang kedua, fasilitas kredit usaha dengan bunga rendah untuk UMKM. Yang ketiga, perbaikan informasi pasar dengan cara meningkatkan transparansi harga dan informasi produk untuk membantu konsumen membuat keputusan. Kesimpulan, penurunan daya beli masyarakat Indonesia tahun 2025 menyebabkan konsumsi rumah tangga menurun yang berdampak pada penurunan penjualan produsen dan PHK. Dampak ini juga mempengaruhi pendapatan pemerintah dari pajak. Untuk mengatasinya, perlu kebijakan seperti stimulus pendapatan rumah tangga, dukungan UMKM, dan insentif belanja lokal agar permintaan meningkat dan pasar mikro kembali stabil. Sekian, terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.